Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bongkar buku Loved dari Martina Lauschenko. Isinya, wah, strategi produk marketing kelas dunia. Betul. Banyak banget insight dari para veteran Silicon Valley di sana. Nah, misi kita sekarang simpel aja. Kita mau saring langkah-langkah yang paling praktis. Yang bisa langsung Anda coba mungkin minggu ini juga ya. Iya, biar lebih tajam lah pendekatannya, buat bawa produk ke pasar atau sekedar biar lebih paham dinamika pasarnya gitu. Oke, siap. Kita fokus ke aksi nyata aja ya yang bisa dilakukan sekarang. Sip, mari kita mulai. Oke, langkah pertama nih. Kayaknya paling dasar ya, balik lagi ke pelanggan. Persis, ini intinya peran ambasador atau duta pasar yang dibahas di buku. Lauschenko itu menekankan banget pentingnya interaksi langsung, rutin. Kalau bisa mingguan gitu ya. Idealnya mingguan. Tapi nggak cukup cuma ngobrol aja sih. Maksudnya? Kualitasnya gitu. Nah, itu dia. Kualitas interaksinya. Buku ini nyaranin pakai pertanyaan terbuka buat gali kenapa di balik pilihan atau kelakuan pelanggan. Oh, kayak contoh tim Dropbox itu ya? Yang sampai keluar kantor buat kunjungan pelanggan? Iya, itu menarik banget. Mereka nggak cuma dapat data angka, tapi juga nuansa emosi, konteksnya, hal-hal yang nggak bakal ketangkep kalau cuma survei online kan? Benar juga. Jadi ini bukan cuma soal apa yang mereka lakuin, tapi kenapa dan gimana perasaan mereka ya? Tepat. Jadi data kuantitatif itu sering kurang lengkap tanpa pemahaman kualitatif yang gini nih. Oke. Jadi langkah konkret buat pendengar minggu ini apa dong? Coba deh, jadwalkan satu aja interaksi sama pelanggan minggu ini. Bisa wawancara, observasi, atau telepon singkat juga oke. Terus siapkan mungkin 3 pertanyaan terbuka. Fokusnya buat gali alasan mereka milih atau pakai produk kita. Gitu aja dulu. Oke, sip. Nah, kalau udah dapat wawasan langsung dari pelanggan, logikanya kan ini bakal ngaruh ke cara kita ngomongin produk kita ya. Nyambung banget. Ini bawa kita ke langkah kedua. Tinjau ulang pesan atau messaging kita. Ini kaitannya sama peran storyteller. Ah, storyteller. Pakai kerangka CSS itu bukan sih? Betul, kerangka CSS. Sederhana, tapi kuat banget ini buat evaluasi pesan. CSS itu CAST, clear, authentic. Simple sama tested. Jadi pesannya jelas nggak? Mudah dipahami, otentik nggak? Sesuai karakter merek kita, jujur gitu, sederhana, fokus ke inti manfaatnya aja, terus udah teruji belum sama target audience? Contoh Expensify di buku itu expense reports that don't suck. Emang, wah, kontras banget ya sama bahasa korporat yang umum. Iya kan? Jelas, otentik, nusuk gitu pesannya. Langsung ke intinya. Tapi soal authentic atau otentik ini, kadang agak subjektif nggak sih? Gimana tim bisa sepakat gitu? Pertanyaan bagus itu. Otentisitas emang perlu digali bareng-bareng sih. Intinya, kita harus paham siapa kita sebagai merek dan siapa audiens kita. Bahasanya nyambung nggak sama nilai perusahaan? Kedengarannya kayak manusia ngomong, bukan robot korporat gitulah. Oke. Jadi perlu diuji juga ya ke internal atau pelanggan? Nah, bisa banget buat nemuin suara yang terasa pas dan jujur. Masuk akal. Jadi aksinya buat pendengar, coba lihat lagi pesan utama produk atau layanan Anda sekarang. Nilai deh pakai kriteria CAS tadi. Kira-kira mana nih yang bisa dibikin lebih jelas, lebih simpel, atau lebih otentik gitu? Biar lebih ngena ke audiens. Oke, nyambung nih pasti ke langkah ketiga. Udah pesannya bagus, terus? Terus, bagikan lebih banyak cerita. Masih nyambung ke storyteller, tapi juga ke peran evangelis, penyebar pesan. Jadi cerita itu bukan cuma buat iklan atau brosur aja ya? Justru itu. Cerita itu, wah, ampuh banget buat nyelarasin tim internal. Oh iya, gimana tuh contohnya? Saya pernah lihat sendiri. Cerita spesifik soal gimana satu pelanggan pakai fitur A misalnya. Itu bisa jauh lebih ngena daripada kita jelasin daftar fitur teknis pas rapat. Kayak contoh Word 95 buat pasar hukum di buku itu ya? Persis. Cerita itu ngasih konteks, ngasih makna ke kerjaan tim. Kenapa kita repot-repot bikin ini? Oh, karena dampaknya gini ke user X. Gitu. Wah, menarik. Jadi aksinya minggu ini apa dong? Coba identifikasi satu cerita aja. Bisa dari pelanggan atau cerita internal soal gimana tim ngatasin tantangan yang nunjukin dampak nyata produk Anda. Terus pikirin gimana cara bagikan cerita ini. Mungkin di rapat tim berikutnya,
Atau lewat email singkat internal? Sip, lanjut ke langkah keempat. Ini balik lagi ke pengujian ya. Uji asumsi. Betul. Ini nyambung ke peran ambasador yang memahami pasar sama strategis yang merencanakan. Kan pemahaman kita soal pasar atau pelanggan itu nggak statis ya. Dinamis banget. Ya juga sih, yang kita pikir bener hari ini, besok bisa jadi udah nggak relevan. Tapi penasaran nih, ada cara gampang nggak sih buat nguci asumsi ini tanpa perlu riset gede-gedean gitu? Ada. Buku ini nyaranin beberapa cara yang ringan lah. Bisa survei singkat online, atau tes AB sederhana buat judul email, atau kalimat di website. Atau coba tes permintaan. Misal bikin halaman tunggu buat fitur baru, terus lihat berapa banyak yang daftar. Tujuannya buat dapat sinyal awal aja. Oh, jadi biar nggak terlalu jauh berinvestasi berdasarkan tebakan aja ya? Persis, mengurangi risiko lah. Oke, jadi aksinya, pilih satu aja asumsi kunci yang Anda pegang soal pasar atau pesan Anda. Rencanain satu tes kecil minggu ini buat validasi? Bisa sesederhana ngajuin pertanyaan yang beda pas interaksi pelanggan berikutnya misalnya. Oke, terakhir nih, langkah kelima. Ini kayaknya yang ngikat semuanya ya. Pastikan keselarasan tim. Nah ini dia, intinya peran strategis, rencana go-to-market atau GTM kita. GTM, go to market. Maksudnya gimana kita bawa produk ke pasar itu ya? Iya, gampangnya gitu. Gimana bawa produk ke pelanggan yang tepat, lewat saluran yang tepat, dengan pesan yang tepat. Nah, ini semua harus sinkron antar tim. Wah, ini sering jadi PR nih kayaknya. Bukan cuma kerjaan marketing aja kan? Bukan. Ini tanggung jawab bareng. Produk, pemasaran, penjualan, semua harus satu arah. Kenapa sih keselarasan ini krusial banget? Ya karena kalau nggak selaras, sumber daya bisa kebuang percuma. Pesan jadi nggak konsisten kemana-mana, eksekusi di lapangan jadi kacau. Keselarasan itu mastiin semua dayung geraknya ke tujuan yang sama, biar dampaknya di pasar maksimal. Oke, jadi aksi buat pendengar lebih ke refleksi atau diskusi tim ya? Bisa banget. Coba tanyakan di tim. Udah ada pemahaman yang sama belum soal prioritas GTM kuartal ini? Tim produk, sales, marketing, udah ngerasa satu kapal belum? Oke, keren banget. Mari kita rangkum cepat ya, 5 langkah aksi yang bisa dicoba minggu ini, inspirasi dari Loft. 1. Dekati lagi pelanggan, gali kenapanya. 2. Tinjau pesan pakai kerangka CST tadi. Clear, authentic, simple, tested. 3. Bagikan lebih banyak cerita yang berdampak, baik keluar maupun ke dalam tim. 4. Uji satu asumsi kunci yang kamu punya. Dan 5. Periksa lagi keselarasan rencana JTM tim kamu. Udah sinkron belum semua? Nah, sebagai penutup nih, ada satu pengingat penting dari buku ini yang menarik banget buat direnungkan. Apa tuh? Soal product market fit. Titik di mana produk kita itu benar-benar klik sama pasar. Ternyata itu bukan garis finish yang dicapai sekali terus udah. Oh iya, bener banget. Kayak contoh Word itu ya, yang harus terus adaptasi buat pasar hukum. Persis. Jadi ini tuh proses penemuan, penyesuaian yang nggak ada hentinya, berkelanjutan. Betul. Jadi tantangan sebenarnya bukan cuma ngelakuin 5 aktivitas tadi sesekali aja, tapi lebih ke membangun pola pikir yang konsisten. Selalu penasaran soal pasar, selalu dekat sama pelanggan, selalu nguji asumsi kita. Itu kuncinya. Jadi pertanyaannya buat Anda sekarang, mana dari 5 langkah tadi yang paling menarik buat Anda coba duluan minggu ini?